Episode khusus, 1998, langit yang pecah di tengah siang. Langit Jakarta tak mendung, tapi mendadak gulita. Asap menyelimuti ibu kota. Api membakar gedung, tapi lebih panas dari itu, amarah rakyat yang bertahun-tahun dikubur. Tahun 1998, jalanan bukan lagi milik kendaraan, tapi milik rakyat, kaum muda, mahasiswa, dan mereka yang menjerit dalam diam puluhan tahun. Satu nama jadi lambang ketakutan dan kekuasaan, Soeharto. Selama 32 tahun, langit Indonesia diatur oleh tangan besi. Siapa melawan hilang, siapa berbeda dibungkam. Tapi langit tak pernah tidur. Ia mencatat segalanya. Pembantaian Anpalwili, tanah-tanah yang dirampas, hutan-hutan yang dikuasai kroni, dan jeritan ibu yang kehilangan anaknya di lorong gelap Orde Lama. Lalu datang 98. Bukan sekadar krisis moneter, tapi krisis moral. Rakyat lapar, harga melambung, IMF masuk, rupiah terjerembab, dan mahasiswa bersatu. Dari Yogyakarta ke Bandung, dari UI ke Trisakti, dan darah pun tumpah. Trisakti, 12 Mei. 4 mahasiswa gugur. Bukan karena mereka pegang senjata, tapi karena mereka memegang idealisme. Dan saat itu langit pecah. Soeharto turun bukan karena ia kalah di medan perang, tapi karena tak sanggup lagi menghadapi kutukan langit dan jerit anak bangsa. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya murni kehendak rakyat? Atau ada kekuatan yang mengatur semua ini? Apa benar tak ada yang mengarahkan gelombang itu dari belakang layar? Apa benar 1998 itu kemenangan rakyat? Atau hanya babak baru dari skenario elit? Suara langit bertanya. Jika langit bisa bicara, apa yang ia saksikan waktu itu? LB Moerdani dan langit yang terbuka sebelah. Langit tak selalu tertutup awan, tapi juga tak sepenuhnya terang. Ada bagian yang samar, seperti sejarah bangsa yang dibungkam oleh kekuasaan. Di balik kabut itu berdiri seorang jenderal penuh siasat. Sang arsitek senyap yang dikenal mengatur banyak hal, bahkan jauh di luar barak dan medan perang. Ia bukan sekadar tentara. Ia membentuk kader sipil, memoles aktivis muda, dan menyebar bibit perlawanan yang justru terkendali. Satu hal yang tak banyak disadari rakyat, Ferdinand Bones untuk meruntuhkan kekuasaan, tapi untuk mengganti pemainnya. Di penghujung Orde Baru muncul organisasi baru bergaya kiri. Semangatnya menggebu, slogannya radikal, tapi struktur organisasinya terlalu disiplin untuk disebut spontan. Ada pola militer dalam gerakan sipil. Ada jejak tangan kekuasaan dalam suara rakyat. Seorang tokohnya bahkan dikenal sangat vokal, aktivis cerdas dari kampus ternama. Tapi siapa yang mengasah pikirannya? Siapa yang membuka jalur-jalur aksesnya? Banyak yang lupa bahwa mantan jenderal itu membina jaringan intelektual muda dari berbagai elemen sejak jauh hari. Dan kelak, sebagian dari mereka naik ke atas panggung saat langit mulai retak. Maka ketika tahun 1998 terjadi ledakan, siapa yang benar-benar menang? Rakyat turun ke jalan. Tapi yang naik ke kursi kekuasaan adalah wajah-wajah lama dalam bungkus baru. Peristiwa itu bukan hanya tentang reformasi, tapi juga tentang rekayasa peralihan kuasa. Langit memang terbuka, tapi hanya sebelah. Dan di balik celah langit itu, ada strategi lama yang kembali dimainkan. Anak panahnya baru, tapi busurnya masih sama. Sakitnya disingkirkan, CSIS, ICME, dan langit yang retak. Tahun 1990, arah langit kekuasaan berubah. Habibie, orang sipil dengan kekuatan, teknologi dan jaringan umat mendirikan ICME, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sebuah organisasi yang memberi tempat bagi kecerdasan Islam untuk bicara di ruang kekuasaan. Langkah ini mengubah peta, dan disitulah luka lama bermula. CSIS, Center for Strategic and International Studies, lembaga pemikir dan lobi politik yang sudah lama mengakar di sekitar istana, merasa tersingkir. Di dunia bawah tanah, orang-orang menyebutnya CSIS, Cina sekitar istana. Sebuah plesetan yang menyindir siapa yang dianggap mengendalikan otak kekuasaan zaman Orde Baru. Mereka bukan sekadar lembaga riset. Mereka menyusun strategi kekuasaan, memoles citra, menyiapkan jaringan dagang, bahkan mengatur arah kebijakan luar negeri. CSIS sangat dekat dengan elit militer tertentu, terutama Jenderal LB Moerdani. Ketika Habibie dan ICME naik, kekuatan Islam tengah masuk ke ruang-ruang elito. Ya, dan bagi CSIS serta Moerdani ini seperti tamparan. Mereka bukan lagi pusat poros. Sakitnya disingkirkan, tak ditumpahkan di ruang terbuka. Tapi sejarah mencatat saat 1998 meledak, bukan hanya mahasiswa yang turun ke jalan. Ada gerakan kiri yang muncul kembali. Ada jaringan aktivis baru. Ada PRD yang disebut-sebut membawa ideologi kiri garis keras. Apakah Mio Tekanamoni bergerak? Ataukah ada bekas jaringan lama
yang sedang merayakan runtuhnya. Orde Baru yang sudah bukan lagi miliknya, semuanya seperti kebetulan, tapi tanda-tanda itu nyata. Indonesia bukan panggung kosong. Siapa yang naik, siapa yang disingkirkan, semua ada jejaknya. Dan Gen Z yang lahir sesudah itu perlu tahu bahwa sejarah negeri ini penuh benang merah, bukan cuma hitam putih. Penjelasan untuk Gen Z tersirat dalam narasi. CSS Fraser Center for Strategic and International Studies, lembaga think tank elit yang sangat berpengaruh dalam Orde Baru, tetapi disingkirkan oleh kekuatan baru saat ICMI hadir. ICMI, SAK, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, lahir tahun 1990 dipimpin B.J. Habibie, memberi suara bagi kalangan Muslim intelektual dalam kekuasaan. Pelesetan CSIS for Cina sekitar istana. Diudakannya untuk menggambarkan sinisme publik terhadap kekuatan tersembunyi yang dianggap mengendalikan kekuasaan dari balik layar. Mayoritas yang tersingkirkan. Ada yang bangkit, lalu disingkirkan. Ada yang berjasa, tapi dilupakan. Inilah kisah Islam, mayoritas yang tersingkirkan. Tahun 1990-an, Presiden Soeharto mulai melirik kekuatan mayoritas, umat Islam. Lalu lahirlah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dengan tokoh utamanya B.J. Habibie, seorang ilmuwan jenius, teknokrat, sekaligus simbol kebangkitan Islam modern. Tapi ada yang terusik, CSIS, Center for Strategic and International Studies, yang oleh rakyat kini dipelesetkan jadi Cina sekitar istana, merasa posisinya tergeser. CSIS selama puluhan tahun dikenal sebagai think tank penguasa, punya jejaring kuat ke militer, bisnis, dan elit politik. Lalu datanglah ICMI membawa angin islamisasi dari dalam. Tahun 1998 Soeharto jatuh. B.J. Habibie naik, dan lihatlah apa yang ia lakukan. Dalam waktu singkat, ekonomi mulai pulih, nilai tukar rupiah menguat, dan stabilitas mulai kembali. Tapi tak lama, B.J. Habibie dipaksa mundur, karena bagi mereka yang mengatur dari balik tirai, suara mayoritas tak boleh jadi pengatur. Mereka ingin Islam tetap jadi kekuatan diam, bukan pengambil kebijakan. Itulah Indonesia, negeri mayoritas Muslim, tapi yang dipinggirkan adalah Islam itu sendiri. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon. Bagikan jika kamu masih punya hati.